Kenapa pemimpin yang harus minta maaf kepada rakyatnya? Karena mungkin saja kebijakannya ada yang salah, kebijakannya ada yang pas. Walaupun nyuwun sewu Pak Lurah Pak Camat, jenengan dadi pamong niku nyuwun sewu. Kalau bagus jangan minta untuk dipuji, kalau salah siap-siap dicaci maki. Maka dengan kerendahan hati pemimpin mengatakan kepada rakyatnya, Syawal, bulan halal bil halal, halal bil halal bulan Syawal. Saya sebagai lurah, saya sebagai camat, saya sebagai dan ramil minta maaf sebesar-besarnya kepada semua rakyatku. Niku keren. Kenapa sebagai rakyat harus memaafkan? Ingat, kenapa Anda harus memaafkan? Karena Anda juga pernah minta maaf. Gimana? Maka kalau kemudian Idul Fitri dianggap sebagai hari kemenangan, kemenangan terbaik adalah minta maaf dan memaafkan. Kula njaluk ngapura kali panjenengan, pengajian nonton di YouTube kadang-kadang kula ngonek-ngonek ke jamaah, wis tuwek tungkae meletek-meletek, jilbabe ijo, ambu. Jangan pernah menuntut pasanganmu sempurna kalau kamu tidak bisa menjadi orang yang sempurna. Tidak mungkin kamu mempunyai suami seperti Romeo kalau kamu tidak seperti Juliet. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh ingkang estu kaula takdimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal dan syawalan yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, dan bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Watu Kodok, desa Kebluan yang berbahagia. Silakan memposisikan diri masing-masing, semuanya duduk saja, nggak usah ada yang berdiri. Termasuk sahabat-sahabat Banser lenggah mawon, karena mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Ya. Beli jagung, minumnya susu. Hai orang Temanggung, I love you. Atas rahmat dan izin Allah, kita semuanya diizinkan dan diperkenankan oleh Allah untuk berkumpul di satu majelis yang mulia. Mudah-mudahan majelis ini berkah, amin. Terminologi berkah berarti ziyadah. Apanya yang ziyadah? Ziyadah itu artinya tambah. Sesuatu dikatakan berkah manakala ada nilai tambah. Tambah apanya? Yang pertama, ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Maka mudah-mudahan semua yang hadir menjadi orang baik dan dibaikkan oleh Allah. Kalau dilihat dari penampilannya minimal sudah baik dandannya, dengan segala macam jilbab dan atributnya, dari warna hijau sampai warna yang paling menggelisahkan, warna pink. Nah, artinya kalau fisik dan jasmani kita sudah baik, maka yang harus kembali kita baikkan dan harus kita tingkatkan adalah kebaikan batiniahnya. Maka kenapa kalau kita dandan, bermake up, bercermin, kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baikkan jasadku, engkau baikkan ciptaanmu, engkau baikkan fisikku, kata Allah, maka baikkanlah akhlakku. Jangan sampai kemudian yang baik hanya jasmaninya tapi rohaninya tidak baik. Ibu-ibu, kalau saya boleh tanya, ibu-ibu pilih mana kalau milih suami? Suami yang jasmaninya jelek, rohaninya baik, atau sebaliknya, jasmaninya baik, rohaninya jelek? Jasmaninya baik, rohaninya sing takon sopo?
Kenapa Anda milih sesuatu yang tidak ada pilihannya? Sama halnya ketika ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu pilih mana? Suami kaya tapi pelit atau suami miskin tapi dermawan? Pilih mana, Bu? Kaya dan dermawan. Yang dipilih pasti yang gak ada pilihannya. Karena apa? Yang harus pengen saya sampaikan adalah hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Urip kuwi sak nyatane, ora sak karepe. Lah nyatane bojomu merongos, ora usah ngarep-ngarep duwe bojo ganteng kaya Gus Miftah. Karena kalau itu dilakukan yang terjadi apa? Tulul amal. Apa itu tulul amal? Panjang angan-angan. Betul, Bu? Bojone sapa sing dibayangke sapa? Kayak di Kalimantan, Pak, ada bapak-bapak datang ke pondok saya. Seorang suami curiga sama istrinya. Kenapa? Gara-gara setiap kali tidur ngelindur nyebut nama Gus Miftah. Untung posisinya di Kalimantan jauh. Coba kalau di Temanggung, kan bisa terjadi hal-hal yang diinginkan. Tapi nggak mungkin sama kamu, kan kamu udah tua. Saya lihat ibu-ibu cantik ini, begitu lihat kakinya jadi ingat apa? Beli, mohon maaf, buah belimbing dinaikkan getek, wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek. Menjijikkan. Makanya salah satu kunci syukur yang pertama harus kita lakukan adalah pahami kenyataannya, jangan mendahulukan keinginannya. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau memberikan resep bahagia untuk kita semuanya. Kalau Anda bisa mengamalkan ini, insya Allah bahagia dunia akhirat. Amin. Apa konsep bahagia menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Hikmah Al-Hikam? Beliau mengatakan apa? Konsep bahagia itu sederhana. Liyaqilla ma tafrahu bih, yaqilla ma tahzanu bih. Semakin sedikit sesuatu yang membuat kamu bahagia, maka semakin kecil potensi kamu kecewa. Saya ulangi. Semakin sederhana potensi kebahagiaanmu, maka semakin sedikit potensi kekecewaanmu. Hari ini lagi rame di medsos, bahkan nama saya di Twitter trending nomor 1 gara-gara kemarin saya menasihati Mas Deddy Corbuzier di podcast soal LGBT, lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Yang pengen saya sampaikan yang pertama sebelum saya lanjutkan, Mas Deddy tidak pernah mengkampanyekan LGBT, tetapi dia hanya pengen menyampaikan bahwa perilaku seperti itu di masyarakat ada dan harus diwaspadai. Kemudian yang kedua, karena Mas Deddy ini orangnya terlalu baik, maka menganggap semua orang itu baik, tetapi nggak ada keinginan dari Deddy Corbuzier untuk memberikan support atau mengkampanyekan. Tapi dia saya nasihati, apapun itu kamu bikin gaduh, tolong kamu minta maaf. Yang kedua, tolong videonya dihapus. Dinasihati semua orang nggak mau denger. Begitu saya datang, tolong di take down, dihapus. Alhamdulillah dihapus. Kemudian begitu banyak nasihat-nasihat saya yang saya sampaikan kepada beliau. Beliau sampai mengatakan begini, kok kamu nggak pernah meninggalkan saya? Saya bilang sama Deddy, saya sama kamu sahabat, jangan pernah kamu menganggap saya guru. Sahabat itu apa? Sahabat itu seperti mata dan tangan. Maksudnya apa? Mata menangis, mohon maaf, mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Itulah sahabat. Maka saya bilang sama Deddy, seorang sahabat yang menemanimu di saat kamu menangis, itu lebih baik dibandingkan 1000 teman yang hanya bisa melihat di saat kamu tersenyum. Wong Temanggung, rungokno kupingmu. Biasanya luwih gampang golek kanca pas seneng napa kanca pas susah?
Seneng. Kalau kita lagi seneng semuanya merapat. Begitu susah minggat. Gini apa mboten? Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka konsep kebahagiaan menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, semakin sedikit yang membuat kamu bahagia, maka semakin kecil potensi kamu kecewa. Banyak orang kenapa dia kecewa? Karena ekspektasinya tidak sesuai dengan faktanya, dengan kenyataannya. Keinginannya Fatimah, apa itu? Istri 4 satu rumah. Faktanya istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Maunya punya suami ganteng, dapatnya MSC, merongos sak cangkeme. Lucunya apa? Kita menuntut pasangan kita untuk menjadi sempurna, tetapi kita tidak pernah memperbaiki diri kita supaya menjadi orang yang sempurna. Maunya dihormati, tapi wirawiri dodol es ning ngarepe kiai. Keting aku. Jangan pernah menuntut pasanganmu sempurna kalau kamu tidak bisa menjadi orang yang sempurna. Tidak mungkin kamu mempunyai suami seperti Romeo kalau kamu tidak seperti Juliet. Tidak mungkin kamu memiliki istri seperti Siti Fatimah kalau kamu tidak bisa seperti Sayyidina Ali. Betul, Bu? Tidak mungkin kamu mempunyai suami seperti Rama kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Sinta. Artinya apa? Laki-laki dan perempuan dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Laki-laki itu bajunya perempuan, pakaiannya perempuan, dan perempuan itu pakaiannya laki-laki. Yang namanya pakaian harus muafakoh, harus sesuai, harus match, harus menyesuaikan. Kalau laki-laki badannya besar, maka bajunya harus XL. Artinya apa? Minimal standarnya sama. Kalau S ya S. Makanya saya bilang Superman itu goblok. Kenapa? Badannya besar, bajunya S. Kan goblok. Lebih goblok lagi, pakai sempak di luar. Coba jenengan nyoba pakai sempak di luar. Yang paling goblok siapa? Yang paling goblok yang nonton. Kenapa? Tahu orang goblok, kenapa ditonton? Maka apa? Kalau suaminya menuntut istrinya perfect, maka suaminya harus menjadikan dirinya perfect. Laki-laki tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan perempuan. Kenapa? Karena imam, perempuan makmum. Di mana-mana namanya imam diikuti oleh makmum. Makmum harus manut sama imam. Yang terjadi hari ini adalah imamnya nggak karu-karuan, makmumnya maunya diikuti seperti imam. Makmumnya kurang benar, imamnya kurang benar, makmumnya jauh lebih nggak benar. Laki-laki imam, perempuan makmum. Dan ibu-ibu harus paham, imam yang paling baik adalah imam yang diikuti oleh banyak makmum. Loh, imam diikuti oleh satu makmum sama jamaahnya 4 makmum, kira-kira bagus mana, Bu? Berarti bagi imam semakin banyak makmum semakin baik. Setuju ibu-ibu? Ratau jamaah cah ini. Tapi tugasnya imam itu berat. Beratnya di mana? Setiap dia mau sholat, dia harus tengok ke belakang, kemudian dia katakan sawu sufu fakum fis sholah. Luruskan, rapatkan. Persoalannya adalah
Imam dengan makmum satu saja ngaturnya susah. Apalagi kalau makmumnya banyak. Hei wong lanang, rungokno kupingmu gitu. Betul Bu? Malah mau orang. Makanya kalau pengen bahagia gampang saja. Kurangi standar bahagiamu, maka semakin kecil kamu kecewa. Coba seorang suami begitu pulang ke rumah bayangannya apa? Pulang kerja disambut sama istri sudah dandan cantik. Begitu pulang disambut sama istri, sudah disiapkan kopi berikut temannya. Masuk ke meja makan sudah disiapkan hidangan untuk makan. Begitu suami pulang yang terjadi apa? Ketok pintu nggak ada yang buka. Masuk kamar, istri sedang tidur molet karo ngukur-ngukur silit. Dicedai ambune kecut. Arepe diambung cangkeme rasikatan. Masuk meja makan gak ada hidangan. Istri baru bangun, das terbolong suwek-suwek. Ambune balsem. Tali kotange pedel bisa. Kira-kira laki-laki kecewa nggak Pak? Kecewa. Kenapa? Karena bayangannya dari luar istrinya sudah dandan cantik, sudah baunya wangi, sudah dibuatkan kopi, sudah dikasih hidangan makanan. Makanya bapak standarnya adalah aku pulang, disuguh ra disuguh tetap aku mulih, dimasake tak pangan ra dimasake aku gojek, aku GoFood. Sing penting bojoku jek urip gelem salat, selesai. Jadi begitu ndelok mlebu kamar, bojone turu molat-molat karo kukur-kukur silit, awakmu ora lara ati, terus-terusno kukuren silitmu. Yang penting istrimu masih hidup. Yang penting istrimu masih sholat madhep ngulon. Yang kamu perlu khawatir itu adalah kalau istrimu sudah sholatnya madhep ngetan. Iki kentir iki gitu loh. Jilbabe ijo iki. Gitu. Apalagi kemudian yang menjadi standar kebahagiaan itu ukuran-ukuran fisik umpamanya. Maka kenapa Pak? Orang menikah itu apa syaratnya? Mawaddah warohmah. Jadi sebenarnya saya itu kurang setuju. Kalau orang menghadiri pernikahan dia mengatakan apa? Saya doakan mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warohmah. Ini salah. Mawaddah sama rohmah itu sudah hadir sebelum pernikahan. Syarat sama mawaddah dan warohmah yang akan menjadikan keluarganya sakinah. Jadi perlu dipisah. Adanya sakinah itu syaratnya harus mawaddah warohmah. Bukan kok sakinah duluan baru kemudian mawaddah warohmah. Mawaddah itu apa? Mencintai pasangan berlandaskan kepada fisik dan jasmani. Mencintai istrinya karena bangir hidungnya. Mencintai pasangannya karena panjang rambutnya. Mencintai pasangannya karena bodinya kayak biola. Umpama. Nah ini jelas kayak drill. Bunder. Sawak weteng kabeh. Makanya mukanya selonjor iki. Kenapa Bu? Capek? Katanya cinta. Jadi apa? Ukurannya fisik itu mawaddah. Sementara kalau rohmah kasih sayang, ukurannya bukan lagi fisik. Maka apa? Mawaddah dan warohmah adalah merupakan syarat untuk mencapai keluarga sakinah. Makanya jangan kemudian dibalik. Saya doakan mudah-mudahan sakinah mawaddah warohmah. Anda salah. Saya doakan keluarganya sakinah. Kenapa? Karena mawaddah dan warohmah itu hadir untuk menjelang akad nikah. Karena kalau Anda nggak punya mawaddah dan warohmah, nggak mungkin menikah. Kalau teman-teman kita yang dikurangi oleh Allah kenikmatannya dari mata, teman-teman yang tunanetra, dia yang memiliki warohmah tidak harus menggunakan mawaddah. Kenapa? Karena kalau mawaddah itu harus melihat
pasangannya. Makanya dulu salah satu pengajian saya yang viral apa? Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Jawabannya dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta, matanya pasti ikut. Tapi kalau matanya cinta, hatinya belum tentu cinta. Kata wayu dulu pas pengajian nganggo masker, aku cinta ini. Dioyak lampu merah buka masker, ternyata merongos. Langsung dia mengatakan, aku gak jadi cinta. Tetapi kalau hatinya sudah cinta, seburuk apapun pasangannya, pasti dia tetap cinta. Makanya orang buta itu menikah walaupun dia tidak mawaddah, tetapi rahmah. Menikah, yo meteng pak, gitu. Yo salah jalan gitu. Orang kok orang kelek tau orang. Makanya dibalik ini, kalau menghadiri pernikahan, bahasanya saya doakan mudah-mudahan sakinah. Gak usah tambahin mawaddah warahmah. Karena mawaddah sama warahmah adalah merupakan syarat untuk menjadikan sakinah. Dan mawaddah warahmah hadir sebelum akad nikah. Ketika dia sakinah, maka dia akan menambahkan mawaddah dan warahmahnya. Maka nyuwun sewu, semakin tua, walaupun pasangan fisik pasangannya sudah mulai jelek, sudah mulai kendor, sudah mulai duer, sudah mulai kewer-kewer, kayak ibu-ibu di depan ini kan STNK, setengah tua yang kewer-kewer. Ketika dinikahi pertama kelasnya apa pak? Begitu dinikahi pertama masih SD SD, semok depan semok belakang. Begitu pernikahan 10 tahun sudah mulai STNK, setengah tua yang kenceng. 20 tahun STNK, setengah tua yang kewer-kewer. Lebih tua lagi STMM, setengah tua main modal. Tetapi apa? Di saat seperti itu yang muncul bukan mawaddah, tetapi rahmah. Kenapa? Karena cinta sudah tidak didasarkan kepada fisiknya. Kayak ngopo mendengar. Mbok kipase cedak ki aku kan aku tumu. Iki tujuannya dibagi-bagi mawon. Kalau pas kosong. Nah, gue HP ini. Miskin. Kira berubah kok gitu ini. Kenapa? Digeser kan orang kerungu. Yo, untuk butuh kok. Makasih. Pan aku ya uang kok. Ya maklum anggone infake 1000 kok. Tumpah-tumpah. Yo ora cedak-cedak raiku masuk angin. Sebenarnya yo men bebojone sampai kakek nenek ayo selawatan di sini. Orang ngerokok kowe cah banser iki cah hadrah iki jan. Ana Pak Tentara barang to iki. Pandan Ramil iki. Siap Pandan Ramil. Kapolres Temanggung anyar, Kapolrese bocah kula Pak Agus nembe serah terima hari ini. Dari Semarang, dari Krimum. Ayo selawatan. Dicekel kuwi Pak Dan Ramile vokalis apa kuwi? Vokalis, nggak meyakinkan kamu dan rada maju lho dan ayu-ayu lho dan lumayan. Lah ayu-ayu mungguin jenengan. Mungguku yo. Makanya kenapa dikatakan cantik itu relatif. Makanya cantik itu relatif, editing alternatif. Makanya biasanya sebelum diposting diedit. Saya cuma pesen bagi yang suka posting ngedit foto, tolong kalau ngedit foto jangan cakep-cakep. Kenapa? Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Lo
ngedit foto diputihke. Wah, diguwae bentuk macem-macem, irunge dimbangir-bangirke. Akhirnya janjian karo cah lanang ning dalan. Loh, kok beda? Ning media sosial, wow, asline weh. Shallu ala Nabi Muhammad. Yo. Selawatan, moga-moga awake dhewe esuk sampai kakek nenek. Amin. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sareng-sareng sing banter. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Yen uwis mati pondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Pindah malih bareng-bareng banter. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai. Hop 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 hop. Diamin ke yu. Telat malaikate minggat. Diulangi ya. Diamin ke ya. Bareng-bareng ya. Yang kompak ya. Prok-prok-prok jadi apa? Pak Tarno kiai. Ulangi maning ya. Sing banter ya. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai. Amin ngono lho. Semene, sik aja mata buni sik. Ngetes. Sing mengoke paling banter anake dadi kiai. Amin. Pengen mboten anake dadi kiai? Bocah cilik diulang ngaji,
sesuk yen gedhe dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek solawatan ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah malih bareng-bareng ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad sepindah malih ibni Abdillah ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah sallu ala nabi Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi nggih diteruske mawon mboten napa ayo sederek derek pengajian acarane halal bil halalan terus ke iso ora iso Pak sinten namine Muhammad Ja'far Kaha lho Ki Haji ini kok di belakang Pak Camat pantes kaya BPJS Ayo ngarang ada ngenteni rampung kayak ayo sederek derek pengajian acarane halal bil halalan memaafkan tidak menghapus masa lalu tapi pasti memperindah masa depan betul memaafkan tidak menghapus masa lalu tapi pasti memperindah masa depan ya Rasulullah aku ngecek cangkeme kae lho rasa terlalu semangat amplopmu ra jelas ta ya Rasulullah ya Rasulullah Muhammad 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 siji meneh pas rampung ipet gorengan kopi diseret sapi amit-amit ibu temanggung saiki taline kotang petil dijemiteni amit-amit ibu-ibu temanggung saiki taline kotang petil dijemiteni ya Rasulullah
Ya Habiballah. Muhammad 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 lirik berikutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ja'far. Malah ngene. Alhamdulillah wa syukrulillah. Warga Temanggung kerawuan Gus Miftah ngono lho Pak. Wonge ganteng tur rada gagah tapi sayang bojone ra nambah-nambah. Temanggung kathah. Aduh. Temanggung udane deles, nurti ambung sing ngisor deles ngono kae to. Tuku ciyu sak botole, Pak Camat turu ketok jempoli. Info. Iki pasti keduren kok Pak, rada ditunggul iki sapa ra iki. Sempo inget lho. Ampun. Lah jenengan alah kula mun biasa. Lah iya apa biasa nandur mbako kok. Lanjut. Mungkin pengajian sampai jam 7 bengi. Dengan cara menonton YouTube masing-masing. Pon, alhamdulillah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia Sone kepenak. Kula jarang pengajian ketemu tepuk tangan untuk panitia. Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system diragati oke kita wujude, cewek diragati oke dipek kancane. Loro masih. Mila lah ana bocah wedok ayu langsung sing satset masih. Ora gelem tambahi dana kenakalan masih. Kancane ya dipikir no masih. Mila banser ki ndang rabi le. Seragaman gagah ganteng rawani rabi. Maneman nggonmu sunat tak kandhane. Ora ana bedane karo keran. Munggo nguyuh tok. Kula niku sak nggon-nggon ki cinta kali banser lah pripun? Melu gabung banser, melu diklat, melu LKD, seragam tuku dhewe, pengajian mangkat dhisik dhewe, ngatur jamaah lan lalu lintase. Nggih napa mboten? Kadang-kadang ya sangu dhewe, dadak nganggo dikeplaki komandane. Panitiane lali rokoke. Ndelan duwe pacar ditikung kancane. Bajingan to. Ora apa-apa le, aku sesuk mlebu surga sing tak ajak banser. Banser ki tugasnya survei lokasi. Jadi sadurunge kiai mlebu surga, surgane wis disurvei karo banser. Surgane siap, kiai ini mlebu bansere metu meneh. Lumayan oleh wis survei barang lho kowe. Terus esuk bocah-bocah hadrah iku ya kepenak, sesuk aku mlebu surga kowe tak jak. Cah hadrah iki lho, tak jak. Ning ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari, awakmu hadrawan tok. Langsung ning surga bengok cah hadrah. Kancane ya dipikir no Mas. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini nggih, pengertian berkah yang pertama, ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Bertambahnya nilai kebaikan. Artinya apa? Kalau halal bil halal ini dianggap berkah dan tambah kebaikannya selepas dan sepulang dari pengajian ini,
Bapak ibu dengan halal bil halal harus bertambah nilai kebaikannya. Apa kebaikan dari halal bil halal? Harus saling memaafkan, saling minta maaf dan memaafkan. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa itu apa? Wal afina anin nas, memaafkan sesama manusia. Jadi kuwute Gus Miftah wau napa? Minta maaf dan memaafkan tidak bisa menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Ono dene masa depane niku elek. Soalnya napa? Ibu-ibu ora iso maafke salahe bojone. Mila Pak Camat jenengan harus ingat, perempuan itu kelemahannya satu, terlalu banyak mengingat. Laki-laki kelemahannya satu, terlalu cepat melupakan. Mila jangan pernah punya salah sama perempuan. Karena perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Dan dalam sejarah membuktikan nggak ada laki-laki yang bisa menang sama seorang istri. Camat ning kantor galak, ning omah ketemu bojone, kik. Gus Miftah pripun? Heeh. Mbok Pak Dan Ramil lho ning kantor galak kaya ngopo. Alah tekan omah bek. Wong wedok dilawan. Apa meneh jilbabe ijo. Mila jenengan pirsani, Pak. Di mana-mana tempat lebih banyak jandanya apa dudanya? Janda. Kenapa di semua tempat lebih banyak janda dibandingkan duda? Karena wong lanang niku cepet mati. Lah napa wong lanang kok cepet mati? Stres mergo diseneni terus karo bojone. Bojomu iki rasa mok seneni yu, mok jarke wae insyaallah mati dhewe. Mila sanggon-gon wong lanange kelase fitness. Napa niku fitness? Awake fit, atine ngenes. Bu, jangan pernah mencari suami yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Kok malah hahaha atau lagi? Dikandani kok. Witi suku, balik ke, malah dikempit. Apa nih? Kacamatanya lepas. Lah, inyong lepas kacamata sing jilbabe ijo, birahi. Lah wong tak lempar tisu bae langsung dikempit. Karo bayangna Gus Miftah. Minta maaf. Maafkan tidak menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Makanya nyuwun sewu, Kanjeng Nabi mengajarkan rebutan salah. Yang terjadi kita salah-salahan. Disuni nyong ngendi? Inilah the power of mak-mak. Tak uncalke rapi begitu munggah, ya Allah, dedel duel. Ini loh gambaran suami-suami di Watu Kodok kayak gini nih. Medeni jilbabe ijo, kita mantan preman saya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad dan Siti Aisyah mengajarkan kepada kita untuk berebut salah. Nabi Muhammad kundur dari masjid kemalaman. Begitu asik beliau di masjid, pulang. Sampai rumah sudah tengah malam. Begitu dodok pintu, ternyata Siti Aisyah tidak mendengar.
salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Fatimah, assalamualaikum Aisyah. Enggak dijawab. Rodok meneh. Assalamualaikum Aisyah. Enggak dijawab. Sampai ketiga kalinya. Der. Lah mau ngomongnya ra krungu, saiki kaget. Kamu kono nganyelke kae. Napa enggak kelihatan dari situ? Berdiri. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Camat perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Makanya hati-hati sama istrimu kalau kamu sudah tidak bisa berdiri ya. Oke. Ini adalah contoh berdiri. Oh, ngaji panas-panas kula pas poso jenengan protes wae. Ya udah, maju dikit Pak. Nyuwun sewu men ketok mriko. Mangcok kene iki. Nah. Mang maju melih. Pak Camate top. Yes. Napa nih? Loh, saiki gini-gini ra kelihatan matane. Mosok ya aku kan mundur meneh. Wargamu lho mat. Mudah-mudahan Pak Camat sabar, Pak Camat panjang umur. Wong sak donya mati, Pak Camat urip dhewe. Pak Camat langsung ngomong, ya aja ngono no masih. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sampai ketiga kalinya Nabi Muhammad mengucapkan salam, tidak ada respon dari istrinya Siti Aisyah. Akhirnya apa yang terjadi? Tanpa banyak pikir panjang, Kanjeng Nabi sare tidur di depan pintu, nggak masuk rumah. Padahal ini presiden, Nabi terbaik sepanjang masa, manusia terbaik sepanjang masa. Ketuk pintu nggak dibuka, nggak marah. Coba kalau suamimu ketuk pintu nggak dibuka, kira-kira nesu napa mboten? Kupingmu gitu. Nabi Muhammad tidak merasa dirinya orang yang inggil, orang yang adim, orang yang besar. Beliau tidur di depan rumah. Begitu adzan subuh berkumandang, Siti Aisyah bangun, buka pintu, nangis kaget. Kenapa? Melihat seorang presiden, seorang nabi, seorang rasul yang mendapatkan ulul azmi, merupakan kekasihnya Allah, tertidur di depan pintu. Presiden, jangankan sekarang presiden, camat. Apa meneh lurah? Alah. Padahal mau lurah wis batin, yes aku aman. Belum saatnya Pak Lurah. Dia menangis. Kemudian dia apa? Dia bangunkan Nabi Muhammad SAW kecapean ketika beliau istirahat tertidur. Apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah? Kanjeng Nabi, suamiku mohon maaf, ini salahku. Kenapa? Di saat kamu pulang saya tidak mendengar suara salammu. Begitu Nabi Muhammad bangun, apa yang dia sampaikan? Wahai istriku Siti Aisyah, ya Humairah. Kan Nabi Muhammad memanggil istrinya ya Humairah, yang kemerah-merahan. Soalnya Siti Aisyah niku wonge wayu, kulite putih, irunge mbangir, nuwun sewu, irunge mbangir, irunge bongkok semende, alise nanggal pisan, gitu. Untune miji timun. Sami kali ibu-ibu temanggung, untune miji timun. Neng timun tua tuh rodok bosok. Coba bayangkan, timun tua tuh rodok bosok. Wih, gede-gede tur kuning-kuning ya Anda. Menjijikkan. Apa kata
Nabi, ya Humaira, wahai engkau yang memiliki pipi kemerah-merahan. Mila Pak Camat, Pak Lurah, lak nyeluk bojo itu sing mesra. Dengan panggilan yang disukai oleh istri. Contohnya kula nyeluk bojo kula, say. Syaitanir rajim. Pak Camat manggil istrinya apa? Yang. Waduh. Ibu-ibu kalau dipanggil suaminya yang, hati-hati. Jangan-jangan yang keberapa. Pak Lurah manggil istrinya apa, Pak? Beb. Oh, Beb. Sok ganteng lu. Tuh, ya Pak Lurah nyeluk bojone Beb ya pantes lah. Lah ibu-ibu jilbab ijo kuwi diceluk karo bojone Mami. Lah. Mami kok tungkake meletek-meletek. Mami, iya papi. Mami kemana? Tandur papi. Mami kok tandur. Papi kemana? Nimpal teletong mami. Lah kula niku kali bojo niku nyeluk sak gelem kula. Waton bojo kula seneng. Kadang-kadang yang, beb, bunda, terserah. Niku dari bahasa Jawa iu. Lho karo bojone kok nek apa to? Lho. Istri saya kan 2 tahun yang lalu kena kanker. Divonis sama dokter mampu bertahan hidup hanya 3 sampai 5 tahun. Waktu itu dokternya tak gebuk cangkeme. Untung rumangsane kula wong kondang. Lah kula mboten kondang tak gubuki cangkeme dokter ini. Kaya kowe iki Gusti Allah. Lah ternyata napa? Niki pengalaman para suami atau para istri yang punya pasangan sakit nih. Salah satu yang mempercepat kesembuhan itu adalah untuk mempercepat recovery. Niku nyuwun sewu. Yang sakit digawe bungah, ojo diwene beban pikiran apapun. Bojo kula akhirnya kula obatke teng Malaysia. Saya bilang sama istri saya, kamu berangkat ke Malaysia Bun, nggak usah niat berobat. Niatnya apa? Shopping. Niatnya jalan-jalan. Niatnya belanja. Wong lanang rungokno kupingmu. Ya rungokno. Saya kasih istri saya ATM, nyoh, tak kayak ATM, tapi nggak tak kasih pinnya. Geting aku. Dan ternyata apa? Pola pikirnya ini harus dijaga. Makanya kemarin Mas Deddy Corbuzier bilang, bro, bisa nggak Bunda diajak ke studio podcast? Mau ngapain? Saya pengen podcast tentang semangat seorang istri ketika menderita kanker. Setahun yang lalu istri saya diputuskan bersih total. Selama 2 tahun pengobatan, lah soal biaya pun bisa takon. Tapi alhamdulillah 2 tahun yang lalu bersih total. Kulo gawa ke rumah sakit, dilihat semuanya, alhamdulillah bersih total. Waktu itu saya bilang sama istri saya, kan saya haji udah berkali-kali, istri saya daftar belum berangkat. Saya bilang sama istri saya, kamu sembuh kita berangkat haji. Istri saya itu luar biasanya di mana Bu? Sehari minimal baca sholawat 15 sampai 20 ribu kali. Tak keloni loh sholawatan. Ayo Bunda, shollallahu ala Muhammad. Enak. Ora kaya Pak Lurah mlebu kamar ora sholawatan malah nyanyi sing ora-ora. Tul jaenak ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul ndangak-ndangak ngono kae. Lah Pak Camat beda meneh. Tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Camate batin dancuk. Ternyata niku Pak Camat, rahasianya jangan bebani pikiran orang yang sakit. Alhamdulillah Pak 2 tahun sembuh. Tapi gini ku, bojo kula mula keng sholawat tok, penting awakmu yang ojo berhenti sholawat. Nah, tahun ini saya daftarkan haji yang langsung berangkat. Larangnya ra umum, tapi kula pun nadar kula daftarke. Ndelalah
Begitu kula ajeng daftar, kula ditelepon sama nomor luar. Saya mau ngaji bulan Ramadan kemarin dari Jakarta pindah ke Surabaya. Kok HP kula ditelepon niku sinten? Akhirnya kula angkat, kula delok. Ternyata sing telepon kula sekretaris duta besar Arab Saudi untuk Indonesia. Dia mengatakan, bisa nggak kita bertemu? Oke. Mungkin tak ceritanya nggih. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Mungkin karena hebatnya sholawat istri saya. Akhirnya saya datang ke Jakarta sebelum saya ngaji ke Bandung, saya mampir ke kedutaan. Dia bilang sama saya, nice to meet you, dia bilang. Saya senang ketemu dengan Gus Miftah. Kalau saya give you invite to Hajj this year, are you ready? Kalau Anda saya beri tiket haji untuk berangkat tahun ini, apakah Anda siap? Jadi kula angsal undangan saking Kementerian Haji, undangan haji dari Kerajaan Arab Saudi. Saya bilang, saya mau, saya berangkat, tapi syaratnya satu. Apa? Istri saya harus ikut. Kalau nggak ikut, mendingan saya bayar sendiri. Karena saya punya nadar. Saya harus berangkat haji tahun ini sama istri saya. Langsung dia bilang, oke, Anda dan istri Anda berangkat. Tapi tolong ajak 6 orang. Artis Indonesia yang followernya banyak. Akhirnya kula ngajak Mas Deddy Corbuzier beserta istrinya. Karena sebentar lagi akan menikah. Nah, ini kula ngomong nih. Mbuh bulan apa sing penting rabi. Kemudian yang kedua, Pak Camat kula pamit nggih. Mbuh bulan 9, mbuh bulan 7, mbuh bulan 9 tak bakal ya rabi ta, ngono lho. Tak santet lho. Kamu nafsu sama aku ya? Sorry ya kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir happy asmara. Kemudian saya ngajak Rizky Bilar dan Lesti. Dan yang ketiga adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Karena orang kerajaan minta yang followernya banyak. Lah awakmu followernya mung 3 kok. Pak Camat followernya berapa Pak Camat? 5. Anaknya bojone mertuane. Enggak, yang pengen saya sampaikan apa Bu? Mboten kula ajeng ngumuk mboten. Mungkin ini diberi kemudahan oleh Allah. Mergo bojo kula rajin maca sholawat, mergo pengen cedak karo Kanjeng Nabi Muhammad. Mila pelajaran apa? Tulung ibu-ibu, bojomu lak sibuk megawe, awakmu sing akeh maca sholawate. Karo tandur sholawatan ya kena, karo masak sholawatan kena. Ngenteni bojomu adus arepe kelon sholawatan ya kena. Bojomu jek adus arepe kelon, walaupun bojomu ora tau adus arepe kelon. Wong adusi bar kelon, ha ta? Ngono. Sholawati. Ya Rasulullah, cepet Pak Lurah. Ya Habiballah, cike-cike Pak Lurah. Lah Pak Camat beda, ngenteni bojone. Sing saset Mbak Yune. Halal bil halal ini akan kelihatan kebaikannya manakala bersih dari kesalahan. Dengan cara apa? Memaafkan antara satu dan yang lainnya. Kalau konteksnya pejabat dan rakyat, yang harus minta maaf bukan rakyat tapi pejabat. Hei Pak Camat, rungokno. Sing kudu njaluk ngapura bukan wargane tapi lurahe. Sing kudu njaluk ngapura ora jamaahe tapi kiyaine. Mau lurahe ra banter, kiyaine banter. Loh, kenapa yang harus minta maaf kiai ini? Lah jenengan ketemu kula. Jenengan ketemu Gus Miftah, yang paling banyak ngomongnya Gus Miftah napa jamaah? Gus Miftah. Padahal sing paling kata salah, sing paling kata omongin. Tapi lah jenengan menuntut saya tidak salah gampang, aku tak meneng wae. Malah suwe-suwe kaya limbat aku, ayo. Makanya hari ini bocah-bocah Ansor, Mas Deddy diserang macam-macam. Saya bilang, lah kaya Deddy tahu salah niku lumrah karena dia berbuat punya podcast yang mengalahkan acara TV.
Makanya dicari-cari salahnya. Nggih napa mboten? Lah kaya jenengan ora bakal dicari-cari salahe karo netizen. Sing delok sapa? Posting sing nge-like mung anake tok karo paling pol mantane. Bu, nggak ada mantan terindah. Kalau indah nggak akan jadi mantan. Makanya kalau mantan jangan disayangin, kalau sayang jangan dimantanin. Iya, ngono lho Pak Lurah. Yang harus minta maaf saya. Kenapa? Begitu kula munggah panggung mawon mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung diancam kali Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. He Miftah, hati-hati nganti kowe iso ngomong ora iso nglakoni. Jarkoni, iso ngajar ora iso. Becak tanpa pir waton jeplak tanpa. Ban becak tanpa pelek waton jeplak orang nganggo utek. Tony Boster waton muni ndobose banter. Gajah dibelangkoni ora sedeng. Gek belangkone ukuran piro? Lah Pak Lurah beda. Pak Lurah, sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya, ana belalene. Apa bedanya gajah karo Pak Lurah? Siji, gajah ndase ana belalene, Pak Lurah belalene ana ndase. Cie bayangke cie. Mula bocah Banjar tak kandhani le, Banjare cilik-cilik ngene iki wae lho. Aja lemu-lemu kaya kowe. Tak kandhani ana penelitian dokter. Wong lanang kuwi lak wetenge gedhe biasane manuke cilik. Sapa sing wetenge gedhe iki sapa iki? Ora ana. Oh, Pandan Ramil. Ora. Sallu ala Nabi Muhammad. Lima taquluna ma la taf'alun. Hei Miftah, hati-hati. Ojo nganti kowe iso ngomong ra iso nglakoni. Dan ini sebenarnya konteksnya juga suami dan istri. Ojo nganti wong lanang duwe janji tapi ora iso menepati. Betul, Bu? Betul. Ning wong wedok iki nyuwun sewu kok lak ana wong lanang jujur, kuwi malah ra seneng. Lak ngapusi malah ra konangan. Wong wedok nek dihapusi malah seneng, lak jujur malah ra seneng. Ayo gini apa mboten? Delok mawon. Ngelak wong lanang ngomong apik-apik, pas senajan to ngapusi, jenengan luwih seneng daripada ngomong ra kepenak tapi jujur. Ho apa ora? Kuwi salahmu dhewe. Mila nyuwun sewu, ditepati. Sampai kemudian Allah mengatakan apa? Kaburat maktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang sangat besar bagi siapapun yang bisa ngomong tapi tidak bisa menjalankan. Mila wong sakmene mbarene iki sing paling kathah salahe kula, sing paling kathah dosane kula. Mila ya lumrah sing nampa amplop. Kok amplope mung tipis sing dosa? Malah Pak Lurah wong bisik-bisik kali kula nyuwun sewu Gus, niki anggarane ngagem BPJS modar. Ngamplopi kiai nganggo BPJS. Kiai ngaji niku njaluk amplop dosa. Tapi luwih dosa panitia ngundang ngaji orang ngamplopi. Tapi hebat kelurahan selutuan. Apa? Oh, kebluan. Lah kebluan apa? Kebluan apa? Kebluan kodok. Ning luwih ampuh lurah karo panitia kebluan. Nyatane desa wani gawe pengajian, camat ora. Pak Camat langsung ngomong, ngerti ora teko aku. Keting aku. Maka nyuwun sewu, bertambah nilai kebaikan. Hari ini sudah tidak ada lagi kebencian rakyat kepada pemimpinnya, kebencian rakyat kepada pemimpinnya.
Saya sering ditanya, boleh nggak mengkritik pemimpin? Boleh, tapi dengan cara yang baik. Lah kaya Gus Miftah ngritik pejabat karo guyon. Mila kula sering ngomong, kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi pejabat sing nguntal duwite rakyat jenenge. Aku ora ngomong lho. Pak Lurah tak kandhani, teng pundi-pundi niku kathah lurah bermasalah, kepala desa bermasalah, akhirnya mlebu kunjara niku rata-rata dosane siji, napa? Nguntal dana desa. Lah niki perlu kula aturke Pak Lurah, muga-muga Pak Lurah selamat. Amin Allahumma amin. Lah potongan ngoten niki insyaallah mboten nguntal dana desa kok. Lho, lah kula seneng kalau wong malah tak kandhani, Bu. Lah ora seneng malah tak jarke mawon. Kula niku lak seneng karo bojo kula cerewet, tapi lak kula ora seneng mendingan meneng. Mila lak kula wis meneng hati-hati jenengan. Kenapa pemimpin yang harus minta maaf kepada rakyatnya? Karena mungkin saja kebijakannya ada yang salah, kebijakannya ada yang pas. Walaupun nyuwun sewu Pak Lurah Pak Camat, jenengan dadi pamong niku nyuwun sewu. Kalau bagus jangan minta untuk dipuji, kalau salah siap-siap dicaci maki. Coba Covid pandemi, ada bantuan BLT dari pemerintah. Kuwi sing salah lurahe terus. Yo oleh BLT sing didumi karo lurahe mung sedulure dhewe. Sing ngomong kuwi Pak Lurah wonge ya teko. Ya melu guyu. Jilbabe ya ijo. Maka dengan kerendahan hati pemimpin mengatakan kepada rakyatnya, Syawal, bulan halal bil halal, halal bil halal bulan Syawal. Saya sebagai lurah, saya sebagai camat, saya sebagai dan ramil minta maaf sebesar-besarnya kepada semua rakyatku. Niku keren. Kenapa sebagai rakyat harus memaafkan? Ingat, kenapa Anda harus memaafkan? Karena Anda juga pernah minta maaf. Gimana? Maka kalau kemudian Idul Fitri dianggap sebagai hari kemenangan, kemenangan terbaik adalah minta maaf dan memaafkan. Kula njaluk ngapura kali panjenengan, pengajian nonton di YouTube kadang-kadang kula ngonek-ngonekke jamaah wis tuwek tungkae meletek-meletek, jilbabe ijo, ambu. Di contoh. Ya wis tak hibur dhisik, tak hibur, men seneng. Oh, ning ndur ya ana wong ta iki. Ya Allah. Wah, ngene barang kok piye? Nyoh, tak kei sesuatu, tak kei. Iya. Hati-hati lho, tiba lemune kaya ngono, ya Allah. Ayo le selawatan. Ya, malam Jumat niki. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman wal ali wal biman sarang-sarang Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi
men ketok rupane sing ijo-ijo rego ting. Tak posting ning acara TV patroli. Acara kriminal. Siap selawatan? Siap bengok sing banter? Nggih. Dijawab. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga kejayaan bangsa Indonesia. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Tanpa musik sing banter. Shalli Allah Allah salli wal ali wal biman wal ali. Sepidah malih ingkang khusuk, mugi-mugi hajati kabul. Amin. Sholli wa sallim iman Allah sholli wal ali wal biman wal ali wal ashab. Sallu ala Nabi Muhammad. PR jenengan siji saling membaikkan, loro saling minta maaf dan memaafkan. Nomor telu perbanyak baca solawat. Muga-muga diundang kali Gusti Allah ziarah Makkah Madinah. Akhirnya kula mau nyiapke duit tinggi daftar haji kali bojo kula duwite ra kanggo, soalnya kula diceluk karo Gusti Allah melalui kerajaan. Nah, wih bancer, tak dongake muga-muga ditimbali karo Gusti Allah. Urung rampung untuk ziarah Makkah Madinah. Amin. Oh, malah kono kowe sing jilbabe ijo tak dongake mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Sampun jam 5:30 kula dereng salat asar. Kula ajeng teng Demak, kowe kira urun cerewet. Monggo ndedonga sareng-sareng mugi-mugi pinanggihan santen menika berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana ya ilahana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ajirna minan nari ya mujir. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Warga Kebluan, Pak Lurah, Pak Camat matur nuwun, semua panitia matur nuwun, Ansor Banser matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.